Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Malina Hamatasya, NPM 41211010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan desain yang sudah saya buat pada Stupa 2 saya yang berjudul Cafe and Resto dengan konsep Korean Style. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu judul dari rancangan saya yaitu Cafe and Resto dengan nama tempatnya ada Hidden Trends dengan konsep Korean Style Pasta. Yang pertama ada peta, saya sudah menelusuri dari, TBC Matupang hingga ke Jalan Raya Margonda, ada beberapa, opsi untuk tapak yang akan saya pilih, namun saya memilih pada area kuning. Lalu, area kuning tersebut itu berada pada Jalan Margonda Raya nomor 476 Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424. Mengapa saya memilih, tapak ini karena berada persis di samping jalan raya, utamanya Depok yaitu Jalan Margonda Raya yang di mana selalu dipenuhi aktivitas kendaraan, dan juga karena sepanjang jalan memang diperuntukkan untuk bangunan publik. Untuk, peta lokasinya sendiri sebenarnya ada 39 kafe yang terdapat sepanjang jalan dari TB Simatupang hingga Margonda. Lalu ada lokasi tapak, eee, dengan luas lahan 1.800 meter persegi, lebar jalannya 12 meter, eee, seberangnya yaitu arah Jakarta 12 meter, lalu pedestrian depan tapak 2 meter. Untuk arah tapaknya ke barat, konturnya bergelombang. Tapak berada di daerah yang memang diperuntukkan untuk kawasan perdagangan dan jasa dapat dilihat pada peta RT RW Kota Depok. Lalu ada data perhitungan tapak, KDB-nya 60%, KLB-nya 1 sampai 1,2, sirkulasinya 25%, KDH-nya 15%, GSB-nya 10 meter, maks lantainya itu 3 lantai. KDB-nya saya sudah hitung mendapatkan 1.080 meter persegi, KDH-nya 270 meter persegi, sirkulasinya 450 meter persegi, dan GSB-nya 10 meter. Lahan yang dapat dibangun seluas 1.080 meter persegi. Lalu ada site research areanya, itu yang paling dekat ada Masjid Al Khairatul Islam, kurang lebih 90 meter, ada Margona Residence 180 meter, Indomaret, dan Pizza Hut 137 meter, lalu ada Bank Bukopin BRI, kurang lebih 175 meter, lalu ada jembatan kurang lebih 137 meter dari tapak. Lalu ada data potensi sirkulasi dan lebar jalan, jalan utama Jalan Margonda Raya, lebar jalannya 24 meter, bolak-balik, lalu ada jalan kecil atau cabang, yaitu Gang Pancoran dengan lebar jalan 5 meter. Lalu ada data dan analisis utilitas, terdapat jaringan listrik, lampu penerangan jalan, dan saluran drainase tertutup. Untuk respon desain utilitasnya sendiri, saya akan menempatkan tiang telepon pada depan tapak karena sebelumnya tidak ada tiang telepon, lalu saluran air pada kiri tapak. Untuk data analisis lingkungannya, yang sudah saya sebutkan tadi dengan luas tapak 1.800 meter persegi, KDH-nya 270 meter persegi, KDB-nya itu 1.080 meter persegi, dan GSB-nya 10 meter. Untuk respon desain lingkungannya, saya akan menempatkan entrance dan exit pada bagian GSB, lalu juga halaman hijau dan tempat parkir pada bagian kanan tapak. Lalu data analisis vegetasinya, terdapat pohon pisang, pohon singkong, pohon jambu biji, dan rumput liar. Lalu respon desain vegetasinya mungkin saya akan menata lebih rapi, bahkan jika bisa mempertahankan vegetasi yang sudah ada tanpa menebang semuanya untuk melestarikan lingkungan dan dapat untuk pemisah entrance dan exit. Untuk data dan analisis iklimnya sendiri, arah anginnya itu mengarah dari utara mengarah ke selatan, lalu area panasnya sendiri, area yang paling panas itu pada tengah tapak karena pada matahari puncak, lalu area sejuk pada belakang tapak yaitu karena matahari terbit, dan area hangatnya itu pada depan tapak karena arah matahari terbenam. Lalu ada respon desain iklimnya, saya akan menempatkan angin buatan pada area yang panas, pencahayaan alami, memakai jendela besar agar cahaya matahari pagi dapat masuk ke dalam tapak, yaitu saya akan meletakkan pada bagian belakang tapak, dan bentuk atapnya berbentuk pelana karena memiliki daya serap panas yang baik. Untuk data analisis sirkulasinya, pertama ada jalan utamanya yang tadi Jalan, Raya Margonda, dan jalan kecil atau jalan cabang itu ada Gang Pancoran dan Jalan Haji Mahali. Lalu untuk respon desain sirkulasinya, penutup halaman pagarnya menggunakan pagar kayu ataupun pagar besi ram. Lalu data analisis aksesibilitasnya, ada jembatan, lalu ada angkot lewat di depan tapak, taksi lewat di depan tapak, dan tidak jauh dari tapak terdapat stasiun UI yang jaraknya sekitar 400 meter dan kurang lebih 5 menit dari tapak. Untuk respon desain aksesibilitasnya, saya akan menempatkan halte atau tempat tunggu pada depan tapak. Lalu data dan analisis view dari luarnya, dari kiri tapak terlihat kurang jelas karena tertutup oleh dinding, begitu pula dengan depan tapak. Namun pada kanan tapak terlihat cukup jelas karena dinding tidak terlalu terhalang oleh dinding pembatas. Untuk respon desain view dari luarnya, diberi pagar yang pendek dan bercelah banyak agar pelintas dapat melihat sisi menarik dari fasad, dan sekeliling tapak, kecuali bagian depan tapak dapat ditutup oleh dinding untuk memberi privasi. Untuk data analisis view keluarnya, untuk ke kanan dan depan tapak tidak dapat melihat view karena tertutup dinding pembatas, namun ke kiri tapak dapat dilihat karena
tidak terlalu terhalang dinding pembatas. Untuk respon desain view keluarnya sendiri, mungkin merobohkan dinding pembatas pada depan tapak agar terlihat view keluar tapak, lalu diberi jendela dan pintu kaca yang luas agar dapat melihat view berupa jalanan dengan jelas, dan diberi teras di depan jendela dan pintu kaca yang luas untuk bersantai menikmati view luar. Untuk data dan analisis kontur hidrologi drainasenya sendiri, konturnya sendiri sebenarnya untuk sepanjang area tidak cenderung area tapak ini cenderung turun ke belakang karena adanya Sungai Ciliwung. Namun pada saat survei langsung tapak ini cenderung berkontur datar. Untuk hidrologinya sendiri, area ini menggunakan sumber air dari PDAM Kota Depok. Untuk respon desain kontur dan hidrologi dan drainasenya, saya menggunakan paving block pada belakang tapak untuk antisipasi genangan air, lalu menggunakan rumput gajah mini sebagai daya serap air hujan agar air hujan tidak turun ke belakang tapak dan membuat genangan air. Itu saya letakkan pada depan tapak. Dan saluran air berupa plumbing dari bangunan ke drainase depan tapak agar air tidak tumpah semua ke belakang tapak. Untuk data analisis kebisingannya, kebisingan tingginya itu terdapat pada depan tapak yaitu Jalan Raya Margonda, dan kebisingan rendahnya pada sekeliling tapak atau pada gang-gang kecil. Untuk respon desain kebisingannya, saya menggunakan buffer berupa vegetasi dan buffer berupa dinding masif pada sekeliling tapak. Konsep tapaknya sendiri saya seperti ini. Lalu ada zoning tapak dengan keterangan warna kuning publik, oranye semi publik, biru muda semi privat, biru tua privat, dan hijau itu servis. Lalu ada analisis kebutuhan ruang, analisis besaran ruang terhadap pengguna, analisis besaran ruang terhadap aktivitas ini sudah saya totalkan semua, yaitu dengan luas 1.531,63 meter persegi. Lalu ada analisis program dan hubungan ruang dan proses hubungan ruang, yang dimana proses hubungan ruang ini saya akan mendapat konsep hubungan ruang dan akan mendapatkan denah. Lalu ada analisis perubahan massa, dan saya mendapatkan konsep perubahan massa yang saya mendapatkan referensi dari Pinterest. Lalu ada gambar block plan beserta legendanya, lalu ada gambar site plan beserta legendanya juga dengan skala 1/200. Ada denah lantai 1 skala 1/200. Saya juga memotong pada bagian sini untuk potongan AA dan potongan BB pada bagian sini. Lalu ada denah lantai 2 skala 1/100. Lalu ada tampak depan skala 1/100, tampak samping kanan 1/100. Ada potongan AA skala 1/100. Di sini saya menggunakan fondasi batu kali dan footplat ukuran 120x120. Lalu potongan BB 1/100. Di sini ada denah ML lantai 1/100 dengan keterangannya sebagai berikut. Lalu ada denah ML lantai 2 1/100. Lalu di sini saya mengambil detail arsitektur berupa kusen pintu dan kusen jendela, kusen pintu kaca dan kusen jendela kaca tentunya. Lalu ada perspektif eksterior lagi, perspektif interior dari sudut pandang yang lain.